Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Dafa Samudra dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM akhir 045. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang robot line follower, bagaimana cara robot itu bekerja, bagaimana cara sensor fotodiodanya membaca jalur untuk bisa jalan, dan juga program-program apa yang dipakai untuk bisa robot line follower ini mendeteksi adanya jalur. Di video sekarang, berbeda dengan video sebelumnya, di sini saya akan membahas tentang PCB atau Printed Circuit Board. Jadi PCB ini tuh digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen seperti Arduino ataupun ESP ataupun microcontroller lainnya. Di sini saya memakai Arduino Nano eh, dan juga beberapa komponen lainnya seperti push button, header pin, dan juga yang lainnya. Sebelum kalian membuat skematiknya, pastikan kalian sudah membuat akun pada web Easy Eda ini. Jadi bagaimana caranya? Teman-teman tinggal cari aja Easy Eda. Nah, di sini kan semisal belum terdaftar, kalian harus daftar dulu pakai akun Google ataupun akun-akun yang lainnya. Terus teman-teman klik desain online, terus standard edition karena saya di sini ingin memakai secara gratis. Nah ini karena saya sudah login di akun, jadinya langsung masuk seperti ini. Terus teman-teman tinggal klik new project, terus pilih new student project, terus pilih namanya apa, semisal PCB line, PCB robot line follower semisal. Terus teman-teman save. Nah lalu keluarlah seperti ini. Jadi teman-teman bisa membuat PCB dengan mudah dengan web Easy Eda ini dan gratis tentunya. Oke, balik ke sebelumnya. Nah, di sini saya ingin membuat sensor fotodiodanya, yang mana sensor fotodioda itu yang akan membaca jalur untuk line follower ini, untuk robot line follower ini. Apa saja sih komponen-komponen yang diperlukan dalam membuat sensor fotodioda ini? Di sini terdapat resistor. Di sini teman-teman bisa mencari resistor di bagian ini. Tinggal cari saja resistor di sini. Ini di kopas saja. Oke, resistor, 2 resistor. Terus teman-teman cari LED-nya. LED-nya. LED-nya taruh di sini. Dan juga fotodiodanya. Nah, karena di sini tidak ada komponen fotodioda, maka kita dapat mencari di library. Library. Di sini kita cari coba fotodioda. Nah, di sini saya memakai yang ini. Sudah saya like ya di sini. Terus teman-teman gunakan saja. Dalam menyusun komponennya teman-teman harus rinci ya. Karena kalau memang teman-teman lupa atau tidak menaruh dengan tepat, maka rangkaian itu bisa short. Nah, terus kita perlu GND dan juga GND di sini ya.
Di sini GND. Lalu sumbernya 5 volt. 5 volt ya taruh sini. Oke, jika sudah, maka kita wiring. Kita sambungkan. Kita sambungkan di sini menjadi satu rangkaian. Seperti ini. Nah, lalu jika sudah menjadi satu rangkaian seperti ini, maka kita harus melakukan pelabelan. Label tuh seperti ini, teman-teman. Jadi ada di sini nih. Atau net port. Nah, di sini kita tinggal hubungkan ke dalam rangkaiannya. Begitu. Terus untuk menggantinya, teman-teman tinggal klik pada bagian ini. Sebentar. Pada bagian ini. Nah, ini semisal satu agar dapat terkonfigurasi oleh pin header. Di sini teman-teman juga harus nyari pin header. Pin header cari sama seperti tadi, kita ke library, terus header pin 8x1. Nah, di sini banyak ya, teman-teman. Untuk pin headernya disesuaikan aja sesuai kebutuhannya kalian. Seperti ini bisa. Nah, yang saya pakai kurang lebih seperti ini. Gitu. Nanti teman-teman taruh di sini. Header mail. Sebentar. Nah, misal seperti ini ya. Rotate aja. Terus misal di flip gitu. Nah, nanti kan disesuaikan ya sama teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Jika sudah, tambahkan pelabelan lagi pada pin headernya agar alamat si pin-pinnya itu dapat terkonfigurasi dengan baik dengan rangkaian yang sudah kita buat. Seperti itu. Nah, jika tadi teman-teman sudah membuat satu rangkaian, misalnya, agar gampang ya teman-teman kopas saja. Seperti ini. Nah, menjadi 6 rangkaian atau 6 komponen. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman sudah membuat rangkaiannya dan juga alamat-alamatnya juga sudah sesuai, maka kalian bisa dapat convert dari skematik ke PCB-nya dengan cara klik design, terus kalian convert skematik to PCB. Oh ya, sebelum itu teman-teman jangan lupa ya, harus workspace yang teman-teman buat di sini harus di save dengan cara Ctrl S juga bisa.
sampai dia ada bacaan save successfully, baru ke design, terus convert. Nah, baru dia mau di sini. Ini misal 6. Super layer 2. Apply. Nah, ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhannya teman-teman. Komponen ini harus masuk ke dalam kotak ini agar bisa ya menjadi sebuah PCB seperti itu. Nah, setelah teman-teman tadi mengklik desain terus dari skematik ke PCB, maka akan ada tampilan seperti ini, yang mana pada bagian ini teman-teman harus bisa dapat menghubungkan dari satu komponen ke komponen lainnya. Jadi seperti ini saya sudah melakukan penyambungan terhadap komponen-komponennya. Sebenarnya ada cara tergampangnya, yaitu teman-teman tinggal klik route terus auto route. Nah, sini sudah komplit, nggak ada fail. Terus setelah sudah, nah nanti di sini pin-pin ini itu sudah terhubung. Seperti ini kan satu tadi LED. Ini rangkaian 2, ini rangkaian 3, ini rangkaian 4, rangkaian 5, rangkaian 6, terus ini GND-nya, dan juga ini VCC-nya 5 volt. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah buat juga. Ini kan tinggal diginiin ya, agar bisa ngelihat yang mana bawah, yang mana atas. Di sini jalur-jalurnya sudah terhubung, dan juga ini tampak atasnya. Seperti itu. Nanti jikalau teman-teman sudah melakukan penghubungan konfigurasi komponennya, maka teman-teman bisa melakukan 3D view agar teman-teman bisa melihat seperti apa sih bentuk kasarannya untuk PCB sensor fotodioda ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ada LED 1, LED 2, LED 3. Oke, mari kita lanjut skematik PCB yang microcontroller dan juga teman-temannya. Lanjut ke skematik 2, kan tadi kita sudah membuat skematik untuk sensor fotodiodanya. Nah, sekarang kita harus membuat skematik microcontrollernya, terus push buttonnya. Di sini terdapat juga pin-pin untuk LCD I2C-nya, SDI SCL, terus buck converter, terus ada untuk baterai juga. Terus push button kita memakai 2 di sini, 2 push button, dan juga pin-pin untuk output dari buck itu sendiri. Seperti itu. Caranya masih sama seperti tadi. Teman-teman harus melakukan pencarian pada library seperti contohnya Arduino Nano. Nah, di sini teman-teman bisa mencari sesuai kebutuhan teman-teman seperti apa Arduino Nano-nya. Oke, kalau saya di sini memakai seri seperti ini. Setelah teman-teman membuat atau mencari pada library-nya, jangan lupa untuk melakukan alamat agar pin-pin itu tuh saling terhubung gitu. Meskipun beda komponen, tapi pin dihubungkan pada satu pin itu. Seperti itu. Ya, seperti contohnya di sini
A7 di sini berarti pinnya dari ini untuk sensor A7, A6, A3, A2, A1, tuh seperti itu, dan juga A0. Terus tidak lupa SDA SCL di sini juga harus diberi keterangan agar sama. Nah, jika dirasa semua komponen tuh sudah teman-teman masukin ke dalam workspace ini, maka ya teman-teman tinggal klik design, terus convert schematic to PCB seperti cara sebelumnya. Seperti itu. Nah, untuk schematic to PCB-nya saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Selanjutnya, jika teman-teman sudah membuat skematiknya, lalu convert ke PCB, nah seperti ini tampilannya. Namun di sini saya sudah merangkainya antara dan menghubungkan antara komponennya. Nah, di sini sudah saya kerjakan juga ya. Jadi sudah bisa 2 layer, bottom dan juga top. Di sini sudah terhubung ya, bisa terlihat untuk teman-teman. Lalu di sini saya memakai ketebalannya yaitu 0,8 mm. Kenapa? Karena jika saya memakai di bawah dari 0,6 itu takutnya terdapat komponen-komponen yang bisa short karena nggak kuat gitu. Jadi kurang tebal jalurnya. Seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah sampai ke tahap ini, maka tahap selanjutnya yaitu membuat 3D-nya atau melihat 3D-nya. Jadi sini teman-teman tinggal klik 3 dimensi, maka teman-teman bisa melihat hasil dari PCB yang teman-teman rangkai itu seperti apa. Nah, di sini kurang lebih seperti ini 3D yang saya buat. Ada Arduino Nano, pin-pin ke LCD I2C, pin-pin ke sensor fotodioda, dan 2 push button di sini, dan juga komponen-komponen yang lainnya. Seperti itu. Ya mungkin di sini web atau aplikasi EasyEda ini sangat memudahkan kita untuk bisa membuat PCB. Hal itu penting ya untuk dalam pembuatan TA atau dalam pembuatan proyek-proyek yang teman-teman kerjakan. Itu bisa menggunakan EasyEda ini secara gratis. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Jika sudah selesai teman-teman mendesain PCB-nya, kayak semisal ini adalah PCB dari si sensor fotodiodanya, lalu di sini nih menyambung ke pin-pin yang ada di Arduino Nano. Nah, di sini juga terdapat PCB yang kuning ini. Di sini terdapat komponen-komponen seperti step down, Arduino Nano, terus push button, dan juga pin-pin yang akan terhubung ke LCD I2C seperti itu. Demikian video ini dibuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.